Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa ya hadratil kiram, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sudah menyinggung luar biasa. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kalau dalam ilmu nahwunya, kalau ada fi'il madhi ketemu dengan qad, itu artinya penegasan, sungguh. Kemudian ditambah lagi dalam lam taukid depannya laqad kafara, teramat sangat sungguh teramat sangat telah kafir. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh teramat sangat kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga, salisu salasa, Trinitas. Ini ayat Allah benar-benar turunkan. Sehingga Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Saya melihat di YouTube itu ada kiai dari Semarang, Kiai Haji Supendi. Beliau mu'alaf masuk Islam. Bapak ibunya Katolik, punya anak satu-satunya Pak Supendi, minta sama anaknya tadi supaya menjadi penginjil. Karena Allah kasih hidayah qadarullah, ketika dia baca Injil makin lama makin pusing, katanya. Dia sekolah teologi, makin lama makin pusing. Bagaimana? Ada di ayat katanya, sebelum Allah menciptakan bumi dan lautan, Allah mengembara di atas samudra. Samudra itu adanya di mana? Di bumi ada lautan. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah mengembara. Terus akhirnya dia belajar Al-Quran. Akhirnya masuk Islam, kemudian ngajak bapak ibunya masuk Islam. Luar biasanya adalah menguasai ilmu nahwunya dapat, sorobnya dapat. Sehingga dia faham yang namanya isim ma'rifah, isim nakirah. Ini orang-orang pesantren yang paham, Pak. Apa itu isim ma'rifah, apa itu isim nakirah? Isim ma'rifah itu menunjukkan kata benda tapi khusus. Contohnya kayak Muhammadun, Al-Kitabu. Kalau isim nakirah, kata benda tapi umum. Dan itu banyak kita temukan dalam Al-Quran. Kalau isim ma'rifah itu tandanya ada alif lamnya. Kalau isim nakirah tidak pakai alif lam. Contoh dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Uswatun itu isim nakirah, menunjukkan arti banyak, menunjukkan kata benda yang umum, banyak semua. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah uswatun, artinya berarti contoh. Contoh apa saja, tetapi dikasih sifat hasanatun, contoh-contoh yang baik. Berarti dalam diri Rasulullah berbagai macam suri teladan ada semua dalam diri Rasulullah. Makanya itu luar biasa. Tapi kalau ada kata fi'il mudhari kemudian didahului oleh qad, maka artinya kadang-kadang. Qad yakunu, kadang-kadang. Maka ini luar biasa.
Islam dan nikmat iman Islam itu luar biasa yang menjadi modal kita, maka kita harus menjaganya sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah luar biasanya Islam yang kita harus yakini. Silahkan kita baca buku apa saja, sehingga apa yang kita lihat, yang kita baca menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sampai kepada wa'alaika bil hadri minal mura'i wal jidal. Fahuma yuhiranis sudur wa yuhishanil qulub. Dan hendaknya kalian meninggalkan perdebatan dan pertikaian, karena dua-duanya itu membuat dada menjadi panas dan membuat hati tidak tenang. Wa yuwallidanil adawata wal baghdha, dan melahirkan permusuhan dan kebencian. Debat, perdebatan dan pertikaian tidak melahirkan kecuali rasa panas hati, kemudian juga kebencian dan permusuhan. Perbedaan pandangan silahkan, tapi jangan sampai membuat ngotot maksa kita untuk menerima pendapatnya. Kemudian selanjutnya kita dianjurkan untuk meninggalkan banyak bercanda. Sehingga akhirnya Rasulullah bersabda, la tumari akhaka wa la tumazihu wa la ta'iduhu ma'idatan fatukhlafahu. Jangan kalian menghina, mencela saudaramu, dan jangan mempermainkannya, dan jangan berbuat janji yang engkau tidak menepatinya. Wa 'alaika, dan hendaknya kita bi'ijlalil muslimina wa tawqirihim, dan hendaknya kita mengagungkan, mengagungkan dan memuliakan orang-orang Islam. Wala siyama ahlul fadli minhum kal ulama'i wasulahai wasyurafa wa man lahu syaibatun fil Islam. Hendaknya kita memuliakan, mengagungkan orang-orang Islam, apalagi mereka yang memiliki keutamaan seperti para ulama, para orang-orang saleh, para orang-orang mulia, para syarif, keturunan Rasulullah. Wa man lahu syaibatun fil Islam, dan siapa saja orang-orang yang sudah memiliki uban. Maksudnya orang-orang sepuh, orang-orang tua. Kita harus memuliakan, mengagungkan mereka semua terhadap para ulama. Ini semua termasuk adab kita kepada orang-orang alim, terhadap orang-orang salih, dan kepada keturunan Rasulullah SAW. Dan terakhir terhadap orang yang sudah sepuh. Wa iyyaka an taru'a ahadan minal muslimina aw ini bukan ja ya, tapi kha. Wa iyyaka an taru'a ahadan minal muslimina aw takhfihi, bukan ja, sini tajfi, aw takhfihi aw tastazi'u bihi aw tastakhiru minhu aw tanzuru ilaihi bi'anil istihqar.
Wa iyyaka dan janganlah kamu antaru ahadan menakut-nakuti salah seorang muslim, salah seorang dari orang-orang Islam, au takhfihi atau membuatnya cemas, au tastahzi'u bihi atau mempermainkannya, au tastakhiru minhu atau menghinanya, au tanzuru ilahi bi'ainil istighfar atau dengan memandang kepadanya dengan pandangan yang menghina, pandangan yang meremehkan. Fa inna hadza kulluhu minal akhlaqil masy'umah wal af'alil madmumah. Karena sungguhnya perbuatan itu semua termasuk daripada akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, perbuatan yang buruk. Yang pertama, kita dianjurkan untuk mengagungkan, memuliakan orang-orang Islam, terutama yang memiliki kelebihan, memiliki keutamaan, yaitu para ulama, kemudian para orang-orang salih, orang-orang yang mulia, dan termasuk pada orang-orang yang sudah sepuh, pada orang-orang tua. Dan jangan sampai kita menghina, menakut-nakuti, mempermainkan, bahkan melihat dengan pandangan yang meremehkan saja tidak boleh. Karena itu semua adalah termasuk daripada akhlak yang tercela. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup seorang itu dianggap sebagai jahat, seorang yang jahat, dengan menghina saudaranya yang Islam. Kita menghina saudaranya yang Islam aja termasuk dalam kategori orang yang buruk, yang jahat. Maka sini hadisnya bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup seseorang itu termasuk orang yang jahat, yaitu dengan menghina saudaranya yang muslim. Yang Allah karuniakan kepada kita mungkin berupa harta yang banyak, maka jangan sampai dengan pemberian Allah tadi kita memandang orang lain dengan pandangan yang meremehkan, pandangan yang menghina. Karena pandangan yang menghina saja sudah termasuk kepada akhlak yang buruk. Kemudian selanjutnya adalah wa 'alaika bitawadhu'i fa innahu min akhlaqil mu'minin. Dan hendaknya kamu rendah hati. Fa innahu min akhlaqil mu'minin, karena sungguhnya rendah hati tersebut adalah sebagian daripada akhlaknya orang-orang yang beriman. Anjurannya untuk bertawadu, untuk rendah hati. Wa iyyaka wat takabburi fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Wa iyyaka dan janganlah kalian sampai memiliki sifat takabur, sifat sombong. Fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.
Wa man tawadha'a rafa'ahu Allahu, wa man takabbara wadha'ahu Allahu. Wa man tawadha'a, dan siapa orangnya yang bertawadu, rafa'ahu Allahu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat posisinya. Wa man takabbara, dan barang siapa yang sombong, wadha'ahu Allahu, Allah akan rendahkan dia. Maka sampai sampai segitu bahayanya sombong. Allah nggak suka sama sekali dengan sombong. Maka gara-gara sombong iblis dikeluarkan dari surga. Padahal iblis itu adalah gurunya para malaikat, ketuanya para malaikat. Ketika sombong berkata, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, jawabnya dengan sombong. Dia nggak ngelihat siapa yang nyuruh. Yang dia lihat adalah nafsunya dia, egonya dia. Khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Adam, Allah, dari tanah. Wa khalaqtani min nar. Dan kau ciptakan aku dari api. Dalam pandangan iblis, api lebih baik daripada tanah. Muncul sombongnya, maka Allah usir dari surga. Dosa pertama yang terjadi di muka bumi adalah dosa yang terjadi di langit adalah dosa sombong. Karena orang kalau sudah sombong repot, Pak. Orang kalau sudah sombong sudah repot. Nasihat dari siapapun yang benar dia tolak. Luar biasa, Pak. Punten nih, bukan mau menyudutkan yang mazhab yang lain. Karena ada sebagian dari golongan kita seperti itu, merasa paling benar. Kalau tidak ada Al-Quran dan hadisnya, gak bakal diikuti. Perkataan siapa kek, ulama siapa kek, ujung-ujung perkataannya begitu. Mau ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i? Wah, ini udah luar biasa. Seolah-olah beliau menyalahkan Imam Syafi'i. Iblisnya luar biasa dalam hatinya. Kitab apapun kita paparkan ke sana nggak bakal terima. Karena dalam hatinya ada kesombongan. Saya yang paling benar. Kalau sudah begitu, sudah. Iblis aja yang luar biasa ibadahnya, zikirnya, wiridnya. Gara-gara muncul sombongnya, Allah usir dari surga. Maka naudzubillah min dzalik. Sampai dengan begitunya Rasulullah SAW bersabda, wa qala Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Siapa saja orangnya yang ada di dalam hatinya mithqala dzarratin. Kalau tafsiran terjemahan zaman dulu sebiji sawi. Tapi sekarang sudah ketahuan. Zat yang paling kecil atom. Maka terjemahannya seperti itu. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebutir atom dari rasa sombong. Sebutir aja kecilnya kayak apa dan hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Gak bakal masuk surga, apalagi kalau besar. Nauzubillah min dzalik. Maka harusnya berintrospeksi diri. Ngerasa paling saja
Itu min alamati, tanda-tanda ada kesombongan. Kita sholat, samping kanan kita orangnya raja itu. Muncul dalam hati kita, sholatnya mendingan saya. Itu sudah muncul sombong dalam diri kita. Wa qala alaihi salam, kemudian Rasulullah melanjutkan bersabda, al-kibru batarul haqqi. Al-kibru batarul haqqi yakni radduhu wa ghamtun nasi yakni ihtiqarihim. Sabda Nabi, yang namanya kesombongan itu, sombong itu batul haqqi, menolak kebenaran. Yakni radduhu, yaitu mengembalikan. Orang sombong itu menolak dari siapapun datangnya kebenaran. Sehingga walaupun dibacakan hadisnya, dibacakan ayatnya, tentang maulid Nabi dikatakan bid'ah, nggak ada sejarahnya, kita bacakan hadisnya. Ada hadisnya Anasin, dari Anas, hadisnya sahih, bahwasanya pamannya Rasulullah Ibnu Abbas mimpi pamannya Rasulullah yang lain, Abu Lahab, ketika sudah Islam sudah merata, sudah selesai, mimpi ketemu Abu Lahab di neraka. Abu Lahab cerita, setiap hari Senin saya dapat anugerah dari Allah, berhenti disiksa. Tahun-tahunan disiksa, seminggu sekali dihentikan, hari Senin, dengan mengeluarkan air di jempolnya diminum. Sehingga bertanya, kenapa bisa begitu? Karena waktu Rasulullah lahir dulu, saya senang sekali. Sehingga membebaskan budaknya yang mengabari bahwasanya ponakannya lahir. Abu Lahab seperti itu. Padahal ketika Rasulullah jadi Nabi, dia yang paling pertama, paling musuhin. Sehingga akhirnya turun surat Al-Lahab. Kenapa turun surat Al-Lahab? Ketika Rasulullah naik di bukit, ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan Islam dengan terang-terangan, beliau kumpulkan semua orang-orang Mekah itu di atas bukit, udah kumpul semua, kemudian bertanya, percayakah kalian kalau nanti di belakang saya ada pasukan yang menyerang kalian? Mereka semua jawab percaya. Karena Rasulullah dari kecil sampai besar nggak pernah bohong, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Saking percaya, saking jujurnya. Percaya nggak kalau di sana nanti akan datang pasukan menyerang kalian? Percaya. Semuanya percaya. Ketika mengatakan percaya kalian kalau saya ini Rasulullah, utusan Allah terakhir, Nabi terakhir, baru itu pada. Kemudian pamannya Abu Lahab marah. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atan. Kalau bahasa kitanya tuh, brengsek kira Muhammad. Kamu ngumpulin kita semua tuh hanya untuk ngomong kamu Rasulullah. Maka turun tabat yada Abi Lahab wa tab. Tapi karena dia pertama kali lahir, senang. Keistimewaannya ketika hari Senin Allah hentikan siksaannya. Yang kafir saja karena senang Rasulullah lahir dapat keistimewaan dari Allah. Siksanya hari Senin dihentikan. Apalagi kita yang muslim, yang beriman pada Allah. Kenapa hadis itu ada? Sebagai ibrah, pelajaran buat kita. Tapi bagi yang nggak percaya, yang udah keras mengatakan itu ya sudah. Malah itu mah dibuat-buat.
Wallahu a'lam bishawab. Wa man nadhara, dan siapa orang, ini lanjutannya dari hadis Nabi tadi, wa man nadhara ila nafsihi bi'aini ta'zim wa ila ghairi bi'ainil istisghar fahuwa minal mutakabbirin. Dan siapa orang yang memandang kepada dirinya sendiri dengan pandangan yang mengagungkan, wa ila ghairihi bi'ainil istighfar, dan memandang pada orang lain dengan pandangan yang mengecilkan, fahuwa, maka orang tersebut minal mutakabirin, termasuk daripada orang-orang sombong. Kan biasanya gitu Pak ya, mengagungkan diri sendiri, melihat di kaca, saya paling gantengnya, pas bersanding dengan orang yang paling ganteng luruk gitu. Tandanya orang sombong tadi, memandang pada diri sendiri dengan pandangan yang sombong, mengagungkan, dan melihat orang lain dengan pandangan mengecilkan. Fahuwa minal mutakabirin, maka dia termasuk orang yang sombong. Walil mutawadhi'ina wal mustakbirina amaratun yatamayyazu ba'duhum an ba'din. Dan orang-orang yang tawadu, walil mutawadhi'ina, dan bagi orang-orang yang tawadu dan orang-orang yang sombong, amaratun yatamayyazu ba'duhum an ba'din, itu memiliki tanda-tanda, ciri-ciri yang menghususkan satu dengan yang lainnya. Bahwasanya orang-orang tawadu itu punya tanda-tandanya, ciri-cirinya orang tawadu itu apa, dan orang-orang sombong juga apa. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, famin amaratil mutawadhi'i hubbul khumuli wa karahiyatis syahrah. Dan dari sebagian tanda-tanda, ciri-ciri orang tawadu itu adalah satu, hubbul khumuli wa karahiyatis syahrah, lebih mencintai ketidaktenaran dan membenci ketenaran. Lebih senang tidak terkenal daripada menjadi orang terkenal. Senang tidak terkenal dan tidak suka kalau terkenal. Wa qabulul haqqi mimman ja'a bihi min syarifin aw wadi'in. Tanda yang kedua adalah menerima kebenaran, mimman ja'a bihi, dari siapa saja yang datangnya kebenaran tersebut, baik min syarifin, dari orang yang mulia, aw wadi'in, ataupun dari orang yang rendah. Yang kedua alamatnya adalah dia menerima kebenaran dari siapa saja, ya datangnya baik dari Pak Lurah atau dari tukang sampah. Selama itu kebenaran akan terima. Baik dari orang tua yang menyampaikan ataupun anak kecil yang menyampaikan. Kalau mahfuzatnya unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia ucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Kalau itu benar, maka terima. Wa minha mahabbatul fuqara'i wa mukhalatatihim wa mujalasatihim. Wa minha kamalul qiyam bi huquqil ikhwan hasbal imkan ma syukrin man qama minhum bihaqqihi wa uzrin man qasra. Kemudian tanda-tanda ciri-ciri orang yang tawadu berikutnya adalah dia senang bergaul dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wa minha kamalul qiyam bi huquqil ikhwan, dan kemudian tanda berikutnya adalah menyempurnakan hak-hak saudaranya. Hasbal imkan, selagi dia mampu. Ma'a syukrin,
man qama minhu, berserta dengan ucapan terima kasih kepada orang yang melaksanakan tadi. Wa udrin, dan mohon maaf dan memberikan maaf bagi orang yang kurang sempurna melaksanakan hak-haknya. Jadi menunaikan hak-hak orang lain saudaranya dengan sempurna tanpa mengurangi selama dia sanggup. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan bersama membaca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.